Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata dari seseorang bernama Rido. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2013 saat Rido masih berstatus sebagai mahasiswa teknik di salah satu universitas di Jakarta. Sebagai syarat kelulusan, Rido dan teman-temannya diwajibkan untuk mengikuti program kerja praktek atau disebut KP. Takdir membawa mereka ke sebuah instansi yang berlokasi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Namun, jangan bayangkan mereka bekerja di pusat kota yang ramai dengan jembatan Amperanya. Lokasi penempatan mereka berada jauh di pedalaman, di sebuah wilayah yang sangat terpencil. Saat itu, Rido berangkat bersama rombongan yang terdiri dari 8 orang. Ada 4 laki-laki, yaitu Rido sendiri, Andri, Udin, dan Lian. Lalu ada 4 perempuan, yaitu Rani, Anjani, Manda, dan Tiwi. Setibanya mereka di Bandara Sultan Mahmud Badarudin Palembang, mereka dijemput oleh kendaraan operasional dari instansi terkait. Rido mengira perjalanan sudah hampir sampai. Ternyata, dugaan itu salah besar. Dari bandara, mereka masih harus menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 6 jam. Mobil membawa mereka menjauh dari hiruk-pikuk peradaban. Gedung-gedung tinggi perlahan berganti menjadi rumah penduduk yang jarang-jarang. Lalu berganti lagi menjadi hamparan hutan karet dan perkebunan sawit yang gelap dan sunyi. Sebelum sampai di lokasi, senior Rido yang bernama Bang Adit sudah memberikan sebuah peringatan kecil. Bang Adit mengatakan bahwa lokasi penempatan mereka memang terkenal agak aneh alias angker. Namun, Rido yang saat itu masih bersemangat, berusaha menepis pikiran negatif tersebut dan menganggapnya hanya gertakan senior semata. Nah, untuk menuju ke bagian belakang rumah, kita harus menuruni beberapa anak tangga. Di level turunan pertama, terdapat dapur. Turun lagi sedikit ke bawah, barulah ada kamar belakang. Posisi kamar ini sangat mojok, paling rendah, dan terasa lembab. Entah kenapa, Rido dan temannya yang bernama Lian justru memilih menempati kamar sudut ini. Dan tepat di bawah kamar Rido, di ujung lorong turunan paling dasar, terdapat kamar mandi. Jadi, posisi Rido dan Lian seolah-olah terjepit di bagian paling bawah rumah. Jauh dari pintu keluar utama, dan sangat dekat dengan area kamar mandi yang gelap. Saat serah terima kunci, penjaga mes memberikan satu aturan yang sangat tegas dan tidak boleh dilanggar. Jika sudah lewat jam 10 malam, dilarang keras keluar dari mes. Kunci pintu rapat-rapat. Apapun yang kalian dengar atau lihat di luar, abaikan saja. Jangan dihiraukan. Peringatan itu terdengar janggal, namun Rido dan teman-temannya hanya mengangguk setuju demi menghormati tuan rumah. Dan teror sesungguhnya dimulai pada hari ketiga. Malam itu, teman-teman Rido berencana untuk pergi karaoke di sebuah aula milik instansi yang berjarak sekitar 300 meter dari mes. Karena kondisi badan Rido sedang kurang fit dan merasa sangat lelah, dia memutuskan untuk tidak ikut. Rido memilih tinggal sendirian di mes tua yang besar itu untuk beristirahat. Sekitar pukul 8 malam lewat, setelah teman-temannya pergi, Rido mematikan lampu utama kamarnya. Dia hanya menyalakan lampu tidur yang remang-remang, mencoba memejamkan mata. Baru saja dia merebahkan tubuh,
tiba-tiba terdengar suara pintu depan mes terbuka. Suara engsel pintu tua yang berkarat terdengar jelas di keheningan malam. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki orang berjalan masuk ke ruang tengah. Rido yang berada di kamar bawah mengira teman-temannya sudah pulang karena ada barang yang tertinggal. Dia menunggu suara percakapan atau candaan mereka. Namun anehnya, tidak ada suara manusia sama sekali. Semuanya hening. Hanya ada suara langkah kaki berat yang berjalan mondar-mandir di lantai papan kayu di atasnya. Perasaan Rido mulai tidak enak. Dia memberanikan diri mengintip keluar kamar, melihat ke arah ruang tamu di level atas, dan hasilnya kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Pintu depan pun ternyata masih terkunci rapat dari dalam. Rido mulai merinding. Dia kembali ke kamar, mengunci pintu, dan mencoba mendengarkan musik lewat headset. Namun, gangguan itu berubah menjadi suara ketukan. Suaranya seperti seseorang mengetuk dinding kayu, berjalan perlahan mendekat ke arah kamarnya. Rido mencoba mengabaikan suara itu dengan membesarkan volume musik di telinganya. Jantungnya berdegup kencang, namun dia berusaha mensugesti dirinya sendiri bahwa itu hanyalah suara tikus atau kayu tua yang memuai. Lama-kelamaan, suara ketukan itu menghilang, atau mungkin tertutup oleh suara musik. Rasa lelah dan obat masuk angin yang dia minum akhirnya mulai bekerja. Rasa kantuk yang berat perlahan mengalahkan rasa takutnya. Napas Rido mulai teratur. Dia mulai masuk ke fase setengah sadar, antara tidur dan terjaga. Namun, gangguan malam itu ternyata belum selesai. Karena lokasi mes berada di tengah kebun, nyamuk di sana sangat ganas. Dalam kondisi setengah mengantuk itu, Rido sempat meraih botol lotion anti nyamuk dan mengoleskannya ke tangan. Botol itu kemudian dia letakkan begitu saja di meja kecil tepat di samping tempat tidurnya. Saat Rido sedang dalam posisi setengah sadar, antara tidur dan terjaga, dia merasakan ada pergerakan di samping kasurnya. Di bawah temaram lampu tidur yang redup, Rido melihat sesosok makhluk kecil. Itu adalah sosok anak kecil. Namun, wujudnya tidak lazim. Sosok ini pendek, kurus, dan memiliki rambut yang tipis. Yang paling mencolok dan membuat Rido terpaku adalah telinganya yang lebar, tidak proporsional dengan kepalanya. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertunduk atau tertutup bayangan, namun kehadirannya sangat nyata. Anak kecil misterius itu berdiri diam di samping meja. Tangan kecilnya perlahan terulur meraih botol autan milik Rido. Lalu, tepat di depan mata Rido, anak kecil itu membalikkan botol tersebut. Posisi botol yang tadinya berdiri tegak, kini menjadi terbalik. Setelah melakukan itu, sosok kecil tersebut tertawa cekikikan dengan suara yang bikin merinding. Lalu, dengan gerakan cepat, dia berlari menuju jendela kamar. Tanpa membuka kaca, sosok itu menembus jendela dan menghilang ke dalam gelapnya kebun di luar. Rido terbelalak kaget. Dia langsung bangun dan menyalakan lampu. Dia mengecek meja di sampingnya. Benar saja, botol autan itu posisinya sudah terbalik. Itu adalah bukti fisik yang tak terbantahkan. Rido sadar dia tidak sedang bermimpi. Ada makhluk lain yang baru saja masuk ke kamarnya dan bermain-main di samping kepalanya. Rasa takut Rido meledak. Dia tidak peduli lagi dengan rasa capek atau sakit badannya. Dia menyambar kunci, lari keluar kamar, mengunci pintu mes, dan berlari sekencang-kencangnya menuju aula menyusul teman-temannya.
Dia lebih memilih bising di tempat karaoke daripada harus sendirian 1 detik lagi di kamar itu. Keesokan harinya, Rido menceritakan kejadian itu. Ternyata, dia bukan satu-satunya korban. Hampir semua penghuni mes, baik laki-laki maupun perempuan, mengalami teror yang sama, terutama di area kamar mandi bawah. Suatu sore, Rido sedang mandi. Tiba-tiba pintu kamar mandinya diketuk dengan keras. Rido mengira itu Lian, teman sekamarnya, yang ingin memakai kamar mandi. Rido menyahut, menyuruhnya sabar. Namun ketukan itu tidak berhenti, malah semakin cepat dan tidak sabaran. Dengan kesal, Rido menyelesaikan mandinya, melilitkan handuk dan membuka pintu dengan kasar, siap memarahi temannya. Tapi saat pintu terbuka, lorong depan kamar mandi sepi. Tangga menuju ke atas juga sepi. Saat Rido naik dan bertanya pada Lian, temannya itu bersumpah dia tidak turun ke bawah sama sekali. Sejak saat itu, mereka membuat peraturan tak tertulis. Dilarang mandi sendirian. Harus ada teman yang menunggu di luar pintu. Puncak teror di mes pertama ini terjadi ketika Rido memutuskan untuk pindah tidur ke kamar depan, kamar Andri dan Udin. Alasannya logis. Pendingin ruangan di kamar belakang rusak dan panas, sementara pendingin ruangan di kamar depan sangat dingin. Kebetulan Andri dan Udin sedang begadang main kartu di ruang tengah. Jadi, Rido menumpang tidur di kamar mereka. Waktu menunjukkan pukul 12 malam lewat. Kamar depan ini memiliki jendela besar yang menghadap langsung ke halaman luar, tepat ke arah pohon beringin dan pohon mangga besar. Rido tidur di sana, ditemani Lian yang juga ikut pindah karena takut tidur sendirian di belakang. Baru saja Rido terlelap, dia terbangun karena merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Matanya tertuju pada jendela kamar. Gorden jendela itu bergerak-gerak sendiri secara perlahan. Padahal jendela tertutup rapat dan tidak ada angin. Tiba-tiba, tubuh Rido lumpuh. Dia mengalami ketindihan. Matanya terbuka lebar, kesadarannya penuh, tapi ujung jari pun tidak bisa dia gerakkan. Dadanya terasa sesak seolah ditindih beban berat. Di sudut kamar, dekat jendela yang gordennya bergerak tadi, perlahan bermanifestasi sebuah sosok. Sosok itu tinggi besar. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam legam yang lebat. Matanya merah menyala seperti bara api, menatap tajam ke arah Rido. Gigi dan cakarnya terlihat panjang dan mengerikan. Masyarakat kita biasa menyebutnya genderuwo. Sosok itu tidak mendekat, dia hanya berdiri menjulang di sana, memancarkan aura kemarahan yang luar biasa. Lalu, terdengar suara berat menggelegar. Suara ini bukan masuk lewat telinga, tapi seolah langsung bergaung di dalam kepala Rido. "Pergi kalian dari sini, pergi!" Rido keringat dingin. Dia berusaha berteriak memanggil Lian yang tidur pulas di sebelahnya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu seolah menikmati ketakutan Rido, menertawakan ketidakberdayaannya. Gangguan itu terasa sangat lama, menyiksa batin dan fisik Rido. Hingga akhirnya, saat sayup-sayup suara azan subuh terdengar, barulah tubuh Rido lemas dan bisa digerakkan kembali. Pagi harinya, dengan wajah pucat, Rido menceritakan kejadian itu pada Andri, si pemilik kamar. Dan jawaban Andri sungguh membuat Rido kesal sekaligus merinding. Andri berkata dengan santai, "Jadi kamu sudah lihat sosok besar hitam itu, karena itulah aku jarang mau tidur di situ. Jadi pohon depan jendela itu memang rumahnya dia, makanya aku nggak betah."
Rido hanya bisa terdiam. Ternyata selama ini dia pindah dari kandang macan ke kandang buaya. Tidak ada tempat yang aman di mes itu. Setelah melewati serangkaian teror di mes pertama, Rido dan rombongannya harus berpindah lokasi untuk mengikuti jadwal training selanjutnya. Kali ini, tujuan mereka adalah daerah Musi. Jika mes pertama sudah terasa pelosok, lokasi kedua ini benar-benar berada di jantung hutan yang terisolasi. Mereka menempuh perjalanan darat selama 2 jam lagi dari lokasi sebelumnya, masuk semakin dalam membelah hutan karet yang lebat. Sinyal telepon seluler perlahan menghilang sepenuhnya. Mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Setibanya di lokasi, mereka disambut oleh sebuah kompleks mes yang dikelilingi pagar tinggi. Gerbang depannya digembok dengan rantai besi yang tebal. Penjaga harus membukakan gembok itu terlebih dahulu sebelum mobil mereka bisa masuk. Secara fisik, bangunan mes kedua ini terlihat jauh lebih layak daripada mes panggung sebelumnya. Lantainya sudah keramik putih bersih, dindingnya tembok beton yang kokoh, dan dilengkapi pendingin ruangan yang lebih modern. Namun, atmosfer di sana terasa jauh lebih berat, sunyi dan menekan dada. Saat pembagian kamar, senior mereka, Bang Adit, kembali memberikan peringatan yang membuat nyali Rido menciut. Di dalam mes itu, terdapat deretan kamar tidur. Namun, Bang Adit menunjuk satu kamar yang letaknya paling ujung di belakang. Pintu kamar itu tertutup rapat dan terkunci. Bang Adit memberikan instruksi tegas. Kamar ujung itu jangan pernah dibuka, jangan pernah didekati, dan jangan pernah diusik. Rasa penasaran tentu muncul di benak Rido dan teman-temannya. Mengapa ada satu kamar yang dilarang di mes yang seharusnya untuk mereka tempati? Akhirnya, terungkaplah sejarah kelam kamar tersebut. Bang Adit menceritakan bahwa dahulu, kamar itu pernah ditempati oleh seorang karyawan perempuan. Tragisnya, karyawan tersebut mengakhiri hidupnya di dalam kamar itu. Sejak peristiwa itu, kamar tersebut dikosongkan selamanya. Tidak ada yang berani menempatinya karena gangguan di sana sangat agresif. Mendengar cerita itu, Rido hanya bisa menelan ludah. Mereka harus tidur satu atap dengan lokasi kejadian bundir. Selain kamar terlarang itu, ada satu lagi bagian dari mes ini yang membuat Rido merasa sangat tidak nyaman. Kamar mandi. Desain arsitektur kamar mandinya sangat aneh dan mengganggu psikologis. Ruangan kamar mandi itu ukurannya sangat sempit. Lebarnya mungkin tidak sampai 2 meter, namun bentuknya memanjang ke dalam seperti sebuah lorong. Yang paling mengerikan adalah penempatan cerminnya. Di ujung lorong sempit itu dipasang sebuah cermin besar yang memanjang dari atas ke bawah. Posisi ini memaksa siapapun yang mandi di sana untuk terus-menerus melihat pantulan dirinya sendiri dari jarak jauh. Atau lebih buruk lagi, mereka harus membelakangi cermin itu. Setiap kali Rido mandi, dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Pikirannya terus membayangkan, bagaimana jika saat aku menunduk membasuh muka, lalu aku melihat ke cermin di ujung lorong itu, pantulannya bukan cuman aku. Bagaimana jika ada sosok lain yang berdiri di belakangku? Kecemasan ini membuat Rido dan teman-temannya tidak pernah mandi dengan tenang. Malam harinya, sekitar pukul 10 malam, mereka harus pergi ke area lapangan untuk melakukan pekerjaan teknis. Lokasi lapangan ini dikelilingi oleh tumpukan kontainer-kontainer pekerja dan pepohonan hutan yang tinggi menjulang.
Di tengah kegelapan malam itu, Rani, salah satu teman perempuan Rido, tiba-tiba meminta ditemani ke toilet lapangan. Rani yang biasanya terlihat tegar, malam itu wajahnya pucat pasi. Dengan suara bergetar, Rani mengaku melihat sesuatu di dekat toilet yang terletak di balik kontainer. Dia melihat sosok nenek-nenek. Sosok tua itu berdiri diam di antara celah kontainer dan pepohonan, menatap tajam ke arah mereka yang sedang bekerja. Meskipun Rido tidak melihat wujudnya secara langsung saat menemani Rani, dia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tengkuknya. Rido merasa ada banyak pasang mata yang mengawasi mereka dari kegelapan hutan di sekeliling lapangan. Kejadian paling mengerikan dan paling detail di mes kedua ini menimpa Udin. Udin adalah tipe teman yang santai, pemberani, dan selama di mes pertama dia belum pernah melihat penampakan apapun. Dia merasa dirinya kebal. Malam itu, mereka pulang dari lapangan sekitar pukul 3 pagi. Tubuh mereka sangat lelah. Rido, Andri, dan Lian memutuskan untuk tidur berdesak-desakan di dalam satu kamar karena takut tidur sendirian. Namun Udin merasa gerah dan sempit. Dengan percaya diri, Udin berkata, "Sempit kalau tidur berempat. Aku tidur di luar aja, di bale-bale. Pendingin ruangannya dingin dan lega." Udin pun tidur sendirian di sebuah dipan kayu yang terletak di ruang tengah mes yang luas. Sebelum tidur, Udin mematikan seluruh lampu ruangan. Kondisi ruangan itu gelap gulita total, hanya ada sedikit bias cahaya bulan dari ventilasi. Udin pun tertidur pulas. Namun, ketenangannya tidak berlangsung lama. Menjelang subuh, Udin tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka dan dia langsung sadar sepenuhnya. Di dalam kegelapan yang pekat itu, Udin melihat ada sesuatu yang berdiri tepat di depan wajahnya. Jantung Udin seakan berhenti berdetak. Berdiri hanya beberapa sentimeter dari tempat tidurnya, ada sesosok wanita. Sosok wanita itu mengenakan pakaian terusan yang lusuh. Namun, yang membuat Udin terpaku ngeri adalah kondisi pakaiannya. Baju wanita itu basah kuyup oleh darah. Darah segar berwarna merah pekat terlihat mengalir deras, mengalir dari bagian dada, perut, dan pergelangan tangannya. Darah itu menetes ke lantai, menciptakan ilusi suara yang sunyi. Wajah wanita itu pucat seperti mayat. Matanya menatap Udin dengan tatapan nanar yang penuh penderitaan. Tidak ada ekspresi marah, yang ada hanyalah ekspresi kesakitan yang amat sangat. Wanita itu kemudian membuka mulutnya perlahan. Suaranya lirih, serak, dan terdengar sangat menyedihkan. "Tolong, tolong saya." Udin lumpuh, lidahnya keluh, tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan saking takutnya. Dia berhadapan langsung dengan arwah penasaran korban bunuh diri yang diceritakan Bang Adit. Begitu rasa kagetnya sedikit mereda, Udin mengumpulkan sisa tenaganya. Dia tidak menjawab, dia tidak berteriak. Udin langsung melompat dari bale-bale, berlari kencang menuju kamar teman-temannya. Dengan napas memburu, dia membuka pintu kamar Rido pelan-pelan, lalu menyusup masuk dan tidur di tengah-tengah Rido dan Andri yang sedang terlelap. Udin menggigil ketakutan di bawah selimut sampai matahari terbit. Pagi harinya, dengan wajah yang masih pucat, Udin menceritakan detail mengerikan itu. Darah yang mengalir, baju yang basah, dan permintaan tolong yang menyayat hati. Sejak saat itu, kesombongan Udin runtuh. Dia tidak berani lagi tidur sendirian.
Teror selama KP ini ternyata tidak hanya datang dari makhluk halus. Ancaman fisik dari manusia juga nyata adanya. Saat mereka sedang dalam perjalanan berpindah lokasi, melewati jalanan hutan yang sepi dan gelap, mobil operasional yang mereka tumpangi tiba-tiba diserang. Dari arah semak-semak pinggir jalan, seseorang tak dikenal melemparkan batu besar ke arah mobil mereka. Suara hantaman keras terdengar. Batu itu menghantam bodi samping mobil dengan sangat kuat hingga penyok parah. Beruntung batu itu tidak mengenai kaca jendela. Jika kena kaca, mungkin ceritanya akan lain. Sopir dan senior mereka tidak menghentikan mobil. Mereka justru tancap gas. Senior Rido menjelaskan, di daerah pelosok yang minim hukum itu, ada oknum-oknum yang sengaja memancing keributan atau berniat jahat. Aturannya satu, jangan pernah berhenti, terus melaju. Kejadian ini menyadarkan Rido bahwa di tempat terpencil, bahaya mengintai dari dunia gaib maupun dunia nyata. Masa kerja praktek yang penuh teror itu akhirnya selesai. Di hari terakhir, sebelum mereka terbang kembali ke Jakarta, rombongan Rido menginap semalam di sebuah hotel di kota Palembang. Di momen yang lebih santai itu, Bang Adit akhirnya membuka semua kartu. Dia membenarkan semua kejadian itu. Mes pertama memang berdiri di atas lahan bekas kebun tua yang penunggunya tidak mau pergi. Mes kedua memang lokasi bunuh diri yang arwahnya masih gentayangan. Bang Adit berkata, "Kalian ambil hikmahnya saja. Orang lapangan itu mentalnya harus kuat. Anggap saja kejadian kemarin itu latihan mental buat kalian." Rido dan teman-temannya hanya bisa tersenyum kecut. Latihan mental itu nyaris membuat mereka gila. Namun, mereka bersyukur bisa pulang dengan selamat. Tidak ada yang ketempelan sampai Jakarta, tidak ada yang sakit parah. Mereka kembali ke ibu kota membawa pengalaman tak terlupakan bahwa di sudut-sudut terpencil Indonesia ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika teknik yang mereka pelajari di kampus. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.